Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nefiza Saputri. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan dua materi. Yang pertama adalah gadai dasarnya dan peran fungsi dalam perekonomian. Yang kedua adalah entrepreneurship dalam Al-Quran. Baiklah, kita akan langsung masuk pembahasan pertama, yaitu gadai dasarnya dan peran fungsi dalam perekonomian. Pengertian gadai menurut ulama Syafi'iyah adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang. Adapun landasan hukum gadai terdapat pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum ma'budah fa in amina ba'dukum ba'dan falyuwaddil ladzi tumina amanatahu wal yataqillaha rabbah wala ta'tumus syahadah wa man ya'tumha fa innahu asimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanahnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Asbabul nuzul dari surah Al-Baqarah ayat 283 ini adalah kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi atau dititipi, bahwa sesuatu yang diberikan atau dititipkan kepadanya itu akan dipelihara sebagaimana mestinya, dan pada saat yang menyerahkan memintanya kembali, maka ia akan menerima utuh sebagaimana adanya tanpa keberatan dari yang dititipi. Yang menerima pun menerimanya atas dasar kepercayaan dari pemberi bahwa apa yang diterimanya diterima sebagaimana adanya. Kepada para saksi yang pada hakikatnya juga memikul amanah kesaksian, diingatkan janganlah kamu, wahai para saksi, menyembunyikan persaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Adapun tafsir ayat Al-Baqarah 283 ini, firmannya wa in kuntum ala safarin, yakni sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu. Firmannya walam tajidu katiban, yaitu seorang penulis menuliskan transaksi untukmu. Ibnu Abbas mengatakan, atau mereka mendapatkan penulis tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta, atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman. Firmannya farhanum ma'budah, ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Kesimpulannya, dari pemaparan makalah di atas dapat disimpulkan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan tentang hukum gadai, di mana harus ada barang jaminan jika tidak terdapat surat keterangan hitam di atas putih. Namun jika ada rasa saling percaya antara penggadai dan penerima gadai, maka transaksi bisa dilakukan tanpa barang jaminan, dan penggadai harus menunaikan amanahnya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi kedua, yaitu entrepreneurship dalam Al-Quran. Entrepreneurship atau kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidupnya. Unsur-unsur kewirausahaan meliputi motivasi, visi, komunikasi, optimisme, dorongan semangat, dan kemampuan memanfaatkan peluang. Dalam Al-Quran maupun hadis, banyak penjelasan tentang kewirausahaan atau bisnis yang baik. Ayat Al-Quran yang membahas tentang entrepreneurship salah satunya adalah surah Al-Quraisy yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shaif falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang berarti karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Asbabul nuzul surah ini merupakan surah ke-106 dalam Al-Quran, yang mana surah ini terdiri dari 4 ayat termasuk dari surah Al-Makkiyah.
Quraisy merupakan salah satu suku terkuat serta paling ampuh di kota Mekah. Surat ini turun kepada Nabi Muhammad setelah surat At-Tin, termasuk surah ke-29 yang turun kepada beliau. Salah satu sebab turunnya surah ini adalah untuk mengingatkan kepada orang-orang Quraisy atas nikmat Allah kepadanya. Di antara nikmatnya adalah nikmat keamanan, nikmat makanan, dan sebagainya. Dengan demikian banyaknya nikmat. Jaminan keamanan di sini salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Dengan itu semestinya Quraisy harus menyembah Allah tanpa menyekutukannya, tapi kenyataannya tidak. Padahal Allah memuliakan orang Quraisy sebagaimana dalam hadis yang berarti sesungguhnya Allah telah memuliakan orang Kinanah di atas Bani Ismail, memuliakan Quraisy di atas Kinanah, memuliakan Bani Hashim di atas Quraisy, serta memuliakan Muhammad di atas Bani Hashim. Tafsir dari surah Quraisy ayat 1-4 ini adalah li'ila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, Ibnu Jarir mengatakan huruf lam di awal ayat ini menunjukkan makna ta'ajjub, seakan-akan disebutkan kagumlah kamu terhadap kebiasaan orang-orang Quraisy dan nikmatku yang telah kulimpahkan kepada mereka. Ibnu Katsir menjelaskan ilaf artinya adalah kebiasaan atau tradisi. Kata Quraisy berasal dari kata at-takarush yang artinya keterhimpunan. Anggota suku ini dulunya terpencar-pencar lalu menyatu dalam himpunan yang sangat kokoh sehingga disebut Quraisy. Tafsir ayat kedua, ila fihim rihlatasyita'i was-shaif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Kata rihlah berasal dari kata rahala yang artinya pergi ke tempat yang relatif jauh. Rihlah pada ayat ini adalah perjalanan dagang orang-orang Quraisy yang dilakukan 2 kali setahun, yakni pada musim dingin dan musim panas. Perjalanan ini dipelopori oleh kakek Rasulullah, Hashim bin Abdi Manaf. Sebelumnya di Makkah ada istilah al-ittifar, yakni apabila penduduk Makkah mengalami kesulitan pangan, pemimpin keluarga membawa mereka ke suatu tempat lalu membangun tenda di sana untuk tinggal hingga mati kelaparan. Tafsir surah Al-Quraisy ayat ketiga, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, maka hendaklah kamu menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yakni hendaklah mereka mengesakannya dalam menyembahnya. Dialah yang telah menjadikan bagi mereka kota suci lagi aman serta Ka'bah yang disucikan. Tafsir dari surah Al-Quraisy ayat 4, alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Dialah yang memberi mereka makan agar tidak lapar, dan dialah yang telah memberikan keamanan dan banyak kemurahan kepada mereka. Maka hendaklah mereka beribadah kepada Allah dengan mengesakannya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 2 kenikmatan dalam ayat terakhir ini, kesejahteraan ekonomi dan stabilitas keamanan, merupakan 2 hal yang sangat penting bagi kebahagiaan masyarakat. Dan nikmat-nikmat Allah atas Quraisy ini mereka peroleh karena Allah menempatkan rumahnya di sana. Sehingga disebutkan di ayat 3, Rabbahazal bait, seandainya Allah tidak menempatkan rumahnya di sana, niscaya mereka tidak akan memperoleh keistimewaan dan kemudahan tersebut. Kesimpulan dari pemaparan di atas, di antara ayat Al-Quran yang banyak mengajarkan tentang entrepreneurship serta strategi yang dibutuhkan di dalam bisnis adalah surah Al-Quraisy. Di antara teori manajemen yang ada dalam surah Al-Quraisy adalah brand equity, master brand, market segmentation, positioning, calculated risk taking, networking, ekspansi pasar, dan lain-lain sebagainya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa surah Al-Quraisy memiliki berbagai hikmah ekonomi terutama dalam hal entrepreneurship serta strategi-strategi dalam melakukan ekspansi perdagangan ke luar negeri. Baiklah, itu tadi pemaparan 2 materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penuturan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.